Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. jadi hari ini kita lanjutkan diskusi GR Geoteknik. Jadi kita tetap aja fokus diskusi dengan target sampai 1 Agustus kita harus menjadi menyelesaikan dokumen pembelajaran 4 mata kuliah ya, 4 mata kuliah, Mektan 1, Pondasi, Dinamika Tanah dan Perbaikan ya, 4 mata kuliah ya. Ya, Pak. Oke, tetap kita fokus itu aja dulu. Entah nanti plottingnya memang susah, ya enggak apa. Nanti kita sambil jalan. Yang penting dokumen nanti kita kerjakan bersama-sama, kita diskusikan. Siapapun pengajarnya, kalau dokumennya kita satu sumber, satu hasil, hasil dari pemikiran kita bertiga ya tentunya outputnya sama. Gitu aja, wis. Fokus itu dulu aja. Dan sekarang yang penting sebelum menuju ke semuanya itu kita kembali ke basic utama yaitu di penguasaan mekanika tanah dulu ya. Oke, silakan dipresentasikan mungkin dari siapa dulu, monggo. Monggo Mbak Dina dulu. Kemarin diskusi saya sudah sing ngomong banyak, Mbak. Tak ingin jenengan. Pip kuwi endi, Pip? Ini Ya Pak diri kok. Agatha, Ya, monggo. Kalau Bu Rina dulu monggo. Pak ini dilanjutkan yang kemarin tadi saya ke kamar mandi. Ya, apa apa monggo nanti dilanjutkan kata Mas Ibu Bu Rina dulu kan kemarin kan yang enggak siap sekarang Bu Rina dulu katanya Mas Ibu gitu. Oh ya, insya Allah. Terlihat nggih Pak Agatha masih Pip. Sudah. Ya, sudah. Wis ning kos apa ning Malang, Beb? Ini di kose istri, Pak. Oh, alah. Ya masuk. Ya ngerti kancani ya. Nggih, monggo Bu Rina. Oke. Wah, terima kasih atas waktunya Pak Agatha dan Mas Ipip. Izinkan saya untuk memaparkan di sini. Nanti pun kalau misalkan ada yang keliru atau yang kurang, minta tolong dikoreksi. Nggih. Jadi di mata kuliah Mektan 1 ini digunakan untuk mempelajari sifat fisik dan sifat mekanik tanah, di mana di dalam sifat fisik itu berkaitan dengan geometri. Kemudian jika sifat mekanik tanah itu berkaitan dengan bagaimana perilaku tanah ketika ada beban di atasnya, seperti itu. Kemudian ini adalah gambar dari pembentukan batuan di mana dihasilkan dari pelelehan magma. Kemudian di dalam batuan tersebut terbentuk dari tidak hanya batuan saja, tapi juga ada tanahnya juga di mana di dalam batuan dan tanah memiliki beberapa kandungan mineral. Nah, kandungan mineral itu, sebentar, mana ya? Di kandungan mineral itu nah ini utamanya itu ada silika tetrahedron sama alumina oktahedron. Dan 3 jenis di clay mineral itu ada 3 yang paling umum yaitu ada kaulinite, ilias, sama montmorillon. Nah kemudian, mohon maaf saya break sebentar. Nah, kemudian di soil particle size sebelumnya itu ada yang namanya gravel, sand, sama silt atau clay. Nah, di dalam sini memiliki perbedaan yang relevan.
Mohon maaf Pak Gata dan Mas itu agak berisik bunyi air. Tidak apa-apa nggih. Enggak apa-apa, enggak mengganggu kok. Tetap Oh, jelas. janji. Oke. Lanjut aja, lanjut. Oke. Kalau gravel yaitu seperti kerikil bisa dilihat memiliki beberapa warna. Kemudian juga desain memiliki beberapa warna dan karakteristik. Kemudian disil dan clay. Mungkin dari kondisi warna sendiri bisa dilihat dengan kepala telanjang. Kalau misalkan pasir yaitu warnanya hitam. Kemudian kalau clay ada yang warnanya abu-abu, kecoklatan, kekuningan, seperti itu. Itu indikasi utama terhadap beberapa tanah secara umum. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada mechanical analysis dari tanah, di mana ada dua metode yang umum, yaitu berdasarkan partikel distribusinya, ada shift analysis sama hidrometer analisis. Kalau shift analysis itu digunakan di pasir, kemudian kalau hidrometer analisis digunakan untuk tanah yang lempung. Nah, kemudian eh, untuk origin dari tanah, kemudian dan ukuran partikelnya bisa dilihat di sini. Ini ada terdiri dari beberapa nomor ayakan, ayakan nomor 4, 5 dan seterusnya. Ini biasanya ayakan yang digunakan di dalam laboratorium untuk uji gradasi tanah. Berikut merupakan hasil grafik dari analisis distribusi dengan sumbu X dan sumbu Y-nya adalah persen passing dan partikel size dalam log scale. Nah, kemudian ini adalah dari GS. GS itu berat jenis, kemudian dan dari temperaturnya. Dari temperatur berapa kita bisa mengetahui berat jenisnya berdasarkan tabel ini. Ini adalah alat hidrometer di mana digunakan untuk mengukur suhu di dalam gelas silinder ini ketika melakukan pengujian analisis gradasi butiran pada lempung. Kemudian di dalam particle size distribution itu ada perbandingan kedua ini, ada shift analysis sama hydrometer analysis, di mana tetap menggunakan ayakan hingga lolos 200. Di sini juga ada D60, D30, D10, di mana artinya adalah kalau di 10 tanah lolos 10%, dikategorikan tanah yang lolos 10% itu dikategorikan sebagai tanah yang lebih halus, maksudnya dengan diameter, sorry, 10% tanah lebih halus itu namanya di 10. Kalau di 30 berarti tanah lebih halusnya 30% didapatkannya. Kalau misalnya di 60 berarti 60% tanah lebih halus didapatkannya. Cara mendapatkannya untuk di 10, di 30 dan di 60 tinggal ditarik dari garis dari sumbu Y saja ke kanan hingga ke grafiknya. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, di angka log scale tersebut D10, D30, D60 didapatkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada particle shape-nya. Di particle shape-nya dibagi atas 3 kategori, yaitu bulky, flaky, sama neatly shape. Ada tanah yang bulat, pipih, kemudian yang ketiga neatly shape, yaitu memanjang atau runcing. Nah, seperti ini. Kalau untuk istilah yang angular, subrounded, dan rounded ini bentuk gambarnya dari ketiga kategori yang di atas. Ini contoh soal. Masuk ke chapter 3, yaitu ada weight volume relationship atau hubungan berat tanah dan berat volume. Nah, di sini
Di sini volume itu di, berada pada tanah yang solid particle dan void space between the particle. Kemudian void space-nya itu bisa berupa udara atau air. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, di sini adalah total keseluruhan dari tanah, di mana tanah tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu ada udara, air, sama tanah itu sendiri. Ketika kalau volume VA itu adalah indikasi dari volume udara, volume air. Kemudian VW dari volume water, VS sendiri dari volume solid. Ketika kita mengetahui semua totalnya volume, berarti VS plus VW plus VA. Gitu. Kemudian jika kondisi pada tanah yang jenuh, itu sama saja dengan gamma sat, ada VA, VW sama VS. Kemudian kondisi yang tidak jenuh itu ada VW sama VS-nya saja. Kalau untuk VA-nya hilang. Gitu. Kemudian lanjut. Di sini ada hubungan dari relationship dari unit weight, float ratio, moisture content, sama specific gravity, di mana diketahui bahwasanya ini garis ini itu adalah simbolnya dari W. Simbolnya WW itu adalah water wake wake of water. Kemudian di sini adalah wake of solid. Nah, kemudian dengan rumus yang seperti ini. Hmm. Kemudian masuk ke plasticity dan strukturnya of soil. Jadi perilaku dari tanah itu dibagi menjadi empat. Ada solid, semi-solid, plastik, kemudian ada liquid. Nah, ini adalah termasuk eh, gambar di mana dengan semua keempat basic behavior dari tanah tersebut itu disebut dengan Attenborough limits, di mana tanah ketika solid, ini ada semi-solid, plastik, dan liquid. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan lempung, karena kalau pasir itu tidak bisa diuji seperti ini, karena yang bisa diuji adalah tanah yang lempung, tanah yang memiliki kadar air yang tinggi. Nah, tanah lempung itu sangat berbahaya dengan kadar air yang sangat tinggi, karena kalau tanah lempung memiliki kadar air yang sangat tinggi, dia akan bisa meleleh bahkan lembek seperti itu. Ini nama ujinya. Ada. Ini adalah uji liquid limit dihasilkan dari beberapa ketukan dan menggunakan alat Casagrande. Ketukannya itu bervariasi dari 15, 25 sampai 35. Tapi ketukan yang paling maksimal untuk menggabungkan kedua tanah tersebut di alat Casagrande adalah ketukan 25. Nah, ini adalah menggunakan Volcon method. Di sini jujur saja Pak Agatha dan Mas Ipip, saya belum pernah menggunakan alat Volcon aparatus ini. Jadi saya kurang Lewati paham aja, untuk Bu. cara, ya, Lewat, lewati aja. cara Jadi pengerjaannya seperti apa. eh, disampaikan yang ada di lab aja. Itu memang kita tidak pernah menggunakan. Lewati aja. Oh iya ya Pak Agatha. Oh iya. Kemudian yang di sini ada plastik limit. Jadi plastik limit itu menggunakan prosedur ASTM dari D4318, di mana plastik limit itu pengujiannya adalah tanah lempung dengan di gini-gini namanya.
digosok-gosok ke dalam bidang tertentu sampai tanahnya itu sedikit ada retakan di dalam tanah tersebut, kemudian kita berhenti. Nah, seperti itu. Nah, nanti dihasilkan grafiknya seperti ini. Ada moist content sama conpenetration. Nah, kemudian untuk tabel sini menjelaskan liquid limit, plastik limit, sama activity dari beberapa dari beberapa kandungan mineral yang ada di tanah seperti itu. Kemudian di sini ada plasticity index. Plasticity index yaitu eh, pengurangan hasil dari liquid limit minus plastik limit. Nah, kemudian yang di sini ada shrinkage limit, di mana shrinkage limit yaitu moisture content dalam bentuknya persen. Nah, di sini ada grafik shrinkage limit, plastik limit, sama liquid limit, di mana ketika volume dari tanah tersebut meningkat, maka dia termasuk dalam kondisi yang sangat liquid. Tapi ketika volume soilnya menurun, berarti tanah tersebut bisa dibentuk, dan bisa dikatakan di shrinkage limit seperti itu. Ini untuk pengujiannya shrinkage limit. Kemudian ada soil structure. Di sini soil structure-nya kalau secara umum dibedakan menjadi dua, ada kohesi sama cohesionless sama kohesif. Nah, di sini ada figure single grain structure, ada loose sama dense. Kemudian kalau di dalam kondisi loose memiliki kadar air yang sangat banyak, ketika di tanah yang solid kadar airnya sedikit. Kemudian partikel size-nya itu melekat seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan kedua itu ya adalah bentuk dan ukuran distribusinya terhadap partikel dari tanah. Kemudian untuk struktur yang kohesif itu sangat bergantung pada air. Kalau yang cohesionless mungkin sedikit bergantung tapi tidak begitu bergantung. Kemudian di sini ada klasifikasi dari tanah. Klasifikasi dari tanah yang pertama ada texture classification. Di sini bisa dilihat gambar piramida berdasarkan USDA. Di sini bisa dicontohkan bahwasanya untuk sand 30%, silt 40%, dan 30% dari clay size. Nah, bisa dihasilkan tanah di sini yaitu clay foam. Bahwasanya cara membacanya di samping ini adalah persenan. Kemudian cara membacanya tinggal tarik garis ke tengah saja. Ketika ketemu titik poinnya, maka tanah tersebut, titik tersebut merupakan tanah yang mengklasifikasikan beberapa persen dari gabungan clay, sand, dan silt tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi dari engineering behavior. Yang pertama ada ASTO, yang kedua ada USCS. Nah, di sini ada ASTO. Di dalam ASTO 1982 dipresentasikan di tabel ini bahwasanya di sini memiliki grup general classification berdasarkan ayakan, kemudian next ke summary. Di sini ada tabel UCS, di mana di sini dibedakan ada coarse grain sama fine grain. Di sini adalah 50% tanah yang lolos saringan 200. Kemudian kita tarik garis ke kanan cara membacanya sehingga
kita mendapatkan simbol dari klasifikasi tanah tersebut. Contohnya yaitu SM, SC, CL gitulah, di mana di mana si grup simbol tersebut sebagai identifikasi dari jenis tanah. Yang di chapter 6 ada soil compaction, di mana di dalam soil compaction ini terlihat di grafik gambar 6.1 bisa dijelaskan bahwa di sini kita bisa lihat moist unit weight-nya, dan di sumbu X-nya itu ada moisture content-nya. Jadi ketika moist unit weight-nya naik, maka moisture content-nya juga naik seperti itu. Ini adalah standar Proctor test, di mana cell compaction biasanya di laboratorium dinamakan dengan standar Proctor test. Di sini ada alatnya, ada molnya, kemudian ada hammernya. Kemudian prosedur dari standar Proctor test ini disampaikan atau dia berasal dari ASTM D698, ASTM 2014. Nah, dari hasil dari pengujian Proctor bisa didapatkan grafik seperti ini, di mana di sini adalah kadar air kering gamma D, kemudian di sini mencapai titik OMC, optimum moisture content. Kemudian dia akan turun kembali. Grafiknya mana? Nah, pada grafik di sini, moisture content sama dry unit weight, itu ada 3 pengujian. Nah, ketika pada di titik optimumnya ditarik, itu bisa ditarik garis dengan dinamakan line of. Ini untuk pengujian Sencon, di mana pengujian Sencon ini bisa tanah awal untuk dijadikan diuji-uji selanjutnya. Chapter 6. Kemudian di chapter 9 ada in situ stress. Di in situ stress ini adalah eh, in situ stress itu adalah tegangan internal yang ada di tanah. Jadi tegangan internal yang ada di tanah, dia tegangan yang asli dari tanah tersebut, dari tanah tidak terganggu. Kemudian di dalam chapter ini ada stress insaturated soil without seepage, di mana tanah tersebut adalah tanah yang di dalam kondisi saturated tanpa aliran air. Di tegangan tanah tersebut intinya ada tegangan total, sama tegangan vertikal sama tegangan horizontal dari posisi tanah tersebut. Nah, kemudian gambar saya enggak. Kemudian di tegangan sini ada tegangan total, kemudian ada tegangan air pori sama tegangan efektif, di mana tegangan efektif tersebut adalah tegangan total dikurangi air pori. Untuk chapter 9 saya yang pahamnya sampai situ Pak Gata. Untuk yang di poin tanpa sipage sama sipage-nya itu belum terlalu paham. Kemudian untuk di chapter 12-nya
di chapter 12-nya membahas tentang am- maaf, maaf. Kemudian di chapter 10 membahas tentang stress in soil mass. Di situ ada normal dan shear stress. Jujur saja saya pernah mendapatkan materi perkuliahan tersebut tapi saya lupa di chapter 10 sama chapter 12. Seperti itu Pak Agatha, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, oke, oke. Ya ini sebelumnya mohon maaf ya Bu Rina ya. Jadi apa namanya kita diskusi dan monggo nanti kita saling koreksi. Jadi of all jadi yang Bu Rina sampaikan nanti boleh di anu ya diperdalam lagi Bu Rina ya. Jadi nanti Mas Ibu juga bisa memberikan Nggih, nggih, Pak Agatha. gambaran ya. Jadi dari yang saya pahami selama ini presentasi Bu Rina ini kalau dilihat salah benernya itu 50-50. Ya, jadi 50% salah, 50% benar. Ini kalau dari pendapat saya. Ini kan juga direkod nanti bisa harapan saya dari ini Bu Rina nanti bisa mengevaluasi kembali harus menemukan salah saya apa. Jadi kalau menurut saya ini tadi 50% kesalahannya Bu Rina. Jadi kalau soal 100 berarti salahnya 50 anggapannya begitu. Ini mohon maaf loh Bu Rina. Ini saya istilahnya kita diskusi. Nanti Mas Ipip bagaimana akan menilai nanti kan juga akan tahu dan nanti kita saling saling memberikan apa ya gambaran diskusi gitu ya. Ya, gitu. Jadi ini kalau menurut saya seperti itu. Nanti bisa dievaluasi kembali dan sebetulnya kalau Bu Rina benar-benar detail dan fokus, segala apa teori di POG itu ada semua. Ya, jadi POG itu sebenarnya sangat mudah, buku yang sangat mudah dan paling banyak tidak bertele-tele. Tapi ya memang kita harus mempelajarinya dari awal banget. Ya, dari awal banget. Kalau kita tidak dari awal banget, nanti akan ketemu istilah yang kita itu tidak paham. Ya. Yang kesalahan paling mendasar itu bahwa di dalam Burina menyampaikan in situ stres itu tidak ada di situ apa tegangan horizontal, tegangan vertikal itu tidak ada. Itu tidak ngomong seperti itu. Itu belum ngomong kita tegangan horizontal dan vertikal tidak ada. Itu paling fatal, Hmm. kesalahan paling fatal ya. Karena di in situ Oh iya Pak. stres itu hanya membahas kemampuan di dalam tanah saja. Kita belum ada pengaruh apapun, tidak ada tegangan apapun, tidak ada. Jadi kita hanya membahas bagaimana kemampuan tanah itu berdasarkan ya tanah itu saja, ya. Kemampuan tanah kan berdasarkan volume tanah, makanya kan saya kemarin bilang berat volume tanah itu penentu utama kemampuan tanah, ya itu ya. Ya nanti coba setelah saya upload nanti Bu Rina sambil mempersiapkan ke hari Selasa, jadi apa Selasa depan ya mungkin ini berarti agak mundur lagi karena kan ada beberapa apa ya hal-hal yang masih banyak yang salah jadi nanti coba bisa dievaluasi kembali akan tahu nanti kesalahannya apa jadi harapannya dengan kita mempelajari kita record ini akan tahu oh ternyata salah saya ini gitu ya mungkin nanti habis ini Mas Ibi bisa ngasih komentar dan menceritakan ya kemarin kesalahannya apa ya termasuk apa yang dihubungkan dengan penelitian kemarin sampai kemarin 2 minggu penelitian itu gagal total. Mungkin itu bisa disampaikan kesalahannya apa ya gitu ya. Jadi saya tidak serta-merta langsung oh ini salah-salah enggak. Itu cara istilahnya cara kita berdiskusi, cara saya apa ya membantu teman-teman ini supaya 80% menemukan kesalahannya sendiri. Karena kita itu selaku dosen itu harus bisa menemukan, bukan menerima ya, menemukan sehingga logik kita akan tahu bahwa oh kesalahan saya di sini sehingga tidak akan saya lakukan. Mungkin nanti bisa disampaikan Mas Ibib ya dari kemarin tak suruh belajar terkait slope stability akhirnya iya Pak saya salah semua Pak. Nah, kan begitu. Jadi saya tidak ngajari langsung Mas Ifif kemarin saya cuman ngasih trigger aja. Coba pelajari halaman ini, rumusnya ini gitu aja. Dia mempelajari sendiri akhirnya ya ngulang-ngulang sendiri ya ngeluh-ngeluh sendiri akhirnya. Karena mengawali penelitian dengan dasar keilmuan yang salah akhirnya 2 minggu itu tidak dapat apa-apa meskipun sudah bekerja keras. Ya gitu ya. Mungkin silakan Mas Ifif memberikan komentar dari presentasi Burina. Silakan. Mungkin dari presentasi Purina,
karena juga saya juga masih proses belajar gitu, Pak Agatha dan juga Bu Rina. Jadi mungkin dari yang saya pahami kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Agatha tadi, mungkin ada beberapa materi-materi yang disampaikan oleh Bu Rina tadi ada yang mungkin miss atau mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi. Karena saya dulu Iya. pun juga ketika belajar nggih ning Pak Agatha itu salah-salah nih Mbak. Iku ora ngono Ya, Beb. nggak apa Mas, berproses Mas. Ya, tapi nggih, karena ya sering-sering diskusi dengan Pak Agatha, akhirnya Pak Agatha ngasih trigger-trigger, jadi saya secara nggak langsung belajar juga. Nah, jadi mungkin seperti itu. Mungkin juga tadi terkait disinggung Pak Agatha terkait penelitian saya 2 minggu tidak mendapatkan hasil, itu yang disampaikan Pak Agatha benar adanya. Lha ngono karo di-share to kesalahanmu apa disampaikan ngono lho. Ya ta, lha ta ngono lho. Wes jadi maksudnya itu apa ya? Ada bukti nyata dengan kesalahan dasar keilmuan akhirnya Mus Bro coba datamu kan enek coba di-share apa kesalahanmu. Ayo, Beb. Jadi Burina ya Eh, enek enggak? Mbok tulis kan mesine. Mboten, Mbak. Mboten kula dokumentasikan soalnya wis salah rada mumet sanes. Mboten. Tapi eh, secara gambarannya seperti ini. Jadi dalam kita melakukan sesuatu Sing mbok pelajari ya, penelitian. sing mbok pelajari ya, Seren. Sing mbok pelajari dari POG aja yang sehingga kamu tahu, oh salahku ke di sini, saya mempelajari ini, salahku di sini ngono ya. Wis, gitu ya. Hmm, Iso dari POG-mu kan iso atau dari catatanmu iso. Apa dari Excel-mu kemarin kan ya iso. bentar. Napa to Pak sing kula share? Ya slope stability itu tah. Persamaan. Hmm. Nah, persamaanmu kemarin dah. Mungkin ada case sih Pak. Jadi kemarin saya kan Ya enggak eh, apa-apa ya. ya, Oh, ini saya cerita Pak. Ini kayak jenengan nggih belum saya ceritakan. oh. Jadi Apa-apa. Piye? eh, Enak perkembangan baru lagi. Piye. Coba. Ya ini. saya Lanjut. Saya kemarin kan jenengan suruh untuk mempelajari terkait slope stability. Nah, saya sudah mempelajari slope stability. Nah, kemudian kan parameter utama yang dipakai dalam slope stability adalah persamaannya Moore column. Nah, jadi otomatis saya harus kembali ke chapter Per 12 kolom. terlebih dahulu Nah, untuk per cari kolom. detail terkait Moore column. Hmm. Nah, secara persamaan itu mungkin mudah untuk di dihafalkan lah. Tapi kita kan harus menggali lebih dalam kenapa kok Morkolom itu persamaannya seperti ini gitu. Ya, betul. Nah, Ah. akhirnya kemarin tuh sudah saya breakdown eh, kenapa kok dia bisa mendapatkan seperti ini. Ngono ku ya dicatat tau. Disimpulkan ngono lho. Ada, Pak. Oh, ada. Hmm. Jadi kelemahannya si Ipip itu Burina, males lek kon nyatet terus nyimpul nih. Engko kon golek ini lali. Wis. Jadi jangan ditiru ini ya. Jadi Ipip itu jangan ditiru ya. Teh. Ket mahasiswa iku ngono kuwi gak berubah-ubah, tapi mbok iki wis mulai berubah gara-gara diuber PDP ya mbok nek. Ayo. Nggih, nggih, Pak. Oke, piye. Nah, Kasus gimana? kan saya jadinya mempelajari terkait Morkolom ini Pak. Nah, Kenapa kok nah, persamaannya seperti ini? Terus coba saya nah. tuliskan Breakdown. di dalam Excel sehingga ini coba saya hitung berdasarkan satuannya. Oh ternyata dalam persamaan Morkolom itu satuan antara kohesi dan tegangan efektifnya itu harus sama. Nah itu yang pertama. Terus setelah itu saya coba bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa kok Morkolom itu menggunakan Tangan. tangan gitu. Nah, ya Ngapa kan kok miring gak kuwi. taruh kos gitu. Itu Pak, ini tak tanya di sini. Kenapa ada trigonometran? Nah, ini Nah, sudah saya gini, Bib. breakdown ya Nah, kembali gini. lagi ke Itu kalau kamu pengen tahu kenapa tan, ya, itu sumbernya dari mana? Dari tegangan vertikal sama dengan K kali tegangan horizontal. hmm, Awalnya di situ. Itu adalah persamaannya dari sapa kuwi Iris apa McFly apa?
Siapa Darsi? Bernoulli, Bernoulli, Darcy, Darsi kan? sinten Pak? Nah, berasal dari situ. Nah, berasalnya dari situ. Hmm, Nah, kamu pengen lihat, kamu harus mencari dari situ. Ya, ya, ya ini jadi nah, memang dosen tuh ya harus seperti ini. Lanjut, lanjut sih ya. Piye? Yang iya. kamu temukan Nah, beda, gue sisi miring barang nah, gue. Lagi masuk iki. Iki sangat cocok dengan kamu lek gak ngene iki gak akan iso menemukan keterbaruan ning larang iki. Ayo ini Pak, lanjut. karena di lereng isinya mek Sintan Kos ya Pak. Lah yo ngono kuwi. Nah, itu tak temukan ternyata jawabannya itu berkaitan langsung dengan konsep mekanika gaya geser pada bidang miring tanah. Nah, di mana P adalah sudut geser dalam, yaitu sudut maksimum antara gaya normal dan gaya geser sebelum terjadi kegagalan. Nah, Stop, dari stop, stop. sini Sampai di situ kenapa dulu. kok, Sip, Bib. kenapa kok, Dari no Pak? persamaan sip, Bib. Sik. Sik ya. Berhenti ya dari kegagalan slip itu. Klikin kalimatmu atas Nggih, ini. Oke. nggih. Sekarang kamu uji geser selama ngajar Mektan karo aku ki. Kira-kira lek ping 100 enek ya. Mendampingi uji geser dan melakukan uji geser sendiri kira ping 100 enek ya. Kita berdua ya enek ya. Lebih Pak. Ya. Wih ya, wes. Nggih, Kira-kira nggih. kamu bisa mengkaitkan enggak saat saat proses uji geser dengan pernyataan kalimat ini? Sing mbok blok nih. Bisa Pak. Jadi Eh, kan contohnya contohnya untuk hasil uji dari geser kan grafiknya seperti ini. Nah, di mana kita memvariasikan tiga tegangan, tiga beban yang di situ sebagai tegangan normalnya. Nah, dari situ kan eh, eh, si. beban Oh, maksimum. ada si. Gini, kita itu di dalam mektan ataupun apapun, kita harus bisa membedakan mana gaya, mana tegangan. Bedanya apa sekarang? Hmm. Gaya dan tegangan. Kalimatmu kan gaya normal dan gaya geser, Bib. Ya kan? Oke, Nah, salah. bedanya apa? Tegangan karo gaya sekarang. Memang kan ngomong tegangan. Anu, dari satuannya ada udah beda. Loh, ya, ya gak masalah. Tapi sekarang perbedaannya apa? Kamu harus bisa mendefinisikan gitu kan? Ya, saat kita uji geser, perlakuan yang diberikan itu gaya normal atau tegangan normal. Gaya normal. Nah, kenapa kok gaya normal? Ngomong Karena bener ya? karena kan niki dari pemahaman saya ya, Ya Pak. gak apa-apa kita Karena yang di diskusi, jangan wedi salah, ngono loh. Kita bebas berpendapat betul gitu loh. salah. Gitu. Nah, oh jauh wedi salah Eh, gitu loh. ka- Kalau dari pemahaman saya itu kan karena kalau dalam uji geser itu kan yang diaplikasikan beban, di mana beban itu kan satuannya kilogram, gram, atau mungkin kalau dalam satuan gayanya itu newton. Nah, sedangkan tegangan itu harus mengadopsi dari luas permukaannya. Jadi kalau sudah masuk ke tegangan itu harus dibagi dengan luas area yang dikenakan oleh beban tersebut. Yo, ya oke lah. Maksudnya itu wis masuk dalam apa? Maksudnya wis sudah anu ya, sudah sesuai ya. Jadi istilahnya tegangan itu dibagi perluasan kan namanya tegangan. Kalau gaya ya memang kita berikan aja berapa itu kita tekan ya tekan namanya gaya. Nah, gitu ya. Nah, oke, sekarang Iya. itu ya perbedaannya ya mungkin kita harus pahami dulu ini. Maksudnya meskipun itu beda tegangan sama gaya, ini maknanya sudah berbeda jauh dan nantinya saat aplikasi kalau kita salah mengaplikasikan, harusnya kita memberikan gaya, kok kita berikan tegangan, ya kacau, kacau semua. Kan begitu ya. Oke, jadi secara pemahaman Iya. wes masuk ya. Oke, wes lanjut. Nah, dari sini saya coba nge-breakdown kenapa kok tan, karena tan itu kan secara trigonometri kan depan dibagi dengan miring, di mana kalau eh, Ya smart, garisnya ini smart SMA breakdown kayak itu G, trigonometri SMA. G, Ya, oke. ya, Ya. di mana eh, Pantesan. Ya lanjut. di mana sisi depannya di sini kan adalah tegangan geser dan juga sisi miringnya itu adalah tegangan
efektif atau tegangan normal di sini. Sehingga kalau ini eh, dirubah menjadi tegangan geser sama dengan, maka tegangan geser sama dengan tegangan efektif tangan sudut geser. Namun karena tanah juga memiliki kohesi dan juga pada persamaan regresi linear, karena persamaan molekul kan membentuk persamaan regresi linear itu dengan Y sama dengan AX plus B. Nah, plus B ini kan dia nggak punya eh, koefisien. Nah, itu ini B ini dimasukkan ke kohesinya ini. Itu sih, Pak. Nah, dari situ kan eh, Lingkaran dalam menguji geser, no, Pak? lingkaran Moore. G. Nah, dari situ kan uji geser kan nggak cuman dari DST, tapi ada yang lebih bagus kan pakai triaksial. Nah, dari situ dalam triaksial kan harus ada Mohr circle-nya itu. Nah, kemarin itu saya stuck di Mohr circle. Nyapa kok bentuknya bunder Mohr circle, Mohr circle. Nyapa kok Mohr jadi ini malah bunder gitu, Pak. Itu saya stuck di situ. Akhirnya pas kemarin waktu nopo jenengan eh, Pip, Pip, hilang Pip. Bu Rina, dengar suara saya enggak? Nge-freeze, Pak. Freeze. Ya, masih Pip Masih yang Pip yang nge-freeze. hilang ini. Anu, paketan entek paling Ibu. Si Jarno sih, kita tunggu. Kan Bu Rina dulu nggak pernah anu ini, sering kan dulu waktu S1-nya. S1 untuk belajar yang more kolom ini belum, Pak. Kalau yang stabilisasi lereng langsung kita ke aplikasi pakai slope itu saja. Enggak, maksudnya waktu Mektan satu itu loh, kan pasti ada tuh uji geser langsung itu pasti ada kan? Enggak ada dulu. Halo Pak Agatha. Ya, halo, ya. Nah itu, IPEP kembali lagi. Wes. Pip, Pip. Oh, itu Mektan 2 Pak Agatha. Yang uji mohon geser maaf Pak, langsung. mental Pak, Oh, sinyalnya. ya wes ya lanjut, lanjut. Lanjut nih, ya. Kowe kentean anu tuh, kentean pulsa be. Boten nggih sinyalnya, Pak. Jadi dari Ah, dari oke. eh, saya belajar terkait Mohr kolom ini kan ada yang namanya Mohr circle seperti ini. Nah, yang saya bingung itu kan kenapa kok Mohr circle itu bentuknya kok bunder-bunder seperti ini? Kenapa kok harus ada tegangan satu, harus ada tegangan tiga? Nah, pas jenengan kemarin nopo Pip slope stability itu enak kaitannya dengan di chapter 10 terkait stress in tegangan suatu massa tanah. Nah, dari situ Nah, saya coba ketemu dong. mempelajari lah lewat sini. Nah, Ketemu dong. ternyata saya Nah, pengen iki lho, iki pelajari lho. Morse itu harus mulai dari sini. Nah, Gitu. kan kita omong itu. Nah, gitu loh. Iki, jadi kenapa ada mayor and minor? Itu adalah dia ditemukan oleh apa itu penggabungan dari Bosineski dikembangkan ke Mohr circle iki. Gitu loh. Ya memang kenapa sih apa adanya mekanika tanah satu 2 dan adanya buku Braja MDAS membuat ini itu kan sebetulnya untuk memudahkan kita bagaimana kita mengamati perilaku atau istilahnya pergerakan tanah ya. Jadi sifat mekanik tanah gitu loh. Tapi gini, Beb. Kamu nggak usah setak nih gue Mohr circle ya. Karena ini kan sebetulnya untuk memvisualisasi saja ya. Jadi Ya, Pak, ya. lek ngomong, tapi enggak apa-apa, kita harus tahu juga karena kalau kita enggak tahu ya apa yang dimaksud mayor dan minor, ya repot nanti. Kan begitu. Tapi paham tuh saya. Nggih, kurang lebih paham, Pak. Nah, ya wis toh. Paham. Nah, gitu ya. Wes, sekarang apa saya harus sampai nenek mau apa? Ya cuma ini tok. Ada Nggih, lagi. jadi kalau yang kemarin waktu saya belajar terkait Morse circle itu nggih, ternyata ketemu nih Morse circle itu ya saya harus mempelajari di apa di chapter 10 ini untuk Kan suatu masa tahu depan. kenapa kok Morse circle itu bentuknya bunder, terus kenapa kok ada tegangan tiga, ada tegangan satu, itu ternyata
saya harus masuk di chapter 10 ini. Selama ini kan kalau saya belajar kan 10 skip langsung 12 kan Pak. Jadi ternyata ya urut ternyata PUG Ya ini. urut ya gak iso kan. Nggak bisa. Kan aku ngomong tadi ini 9, 10, rolas. Kan mbok lewati kan. Nggih, Nah, kan gitu. nggih. Ya. Terus apa sih karo mbak sampai apa dari hasilmu kemarin? Ada ndak? Nggih, cuman cuman itu aja sih Pak. Kalau mungkin case-nya dari saya ketika belajar artinya saya mengambil kesimpulan di mana ya dalam kita belajar itu nggak bisa kayak setengah-setengah kita potong-potong. Artinya mempelajari Mektan itu harus secara keseluruhan karena masing-masing chapter ini ada saling keterkaitannya. Jadi kalau misal ada salah satu puzzle yang nggak kita pelajari, pasti yang lain itu akan lemah. Gitu sih Pak. Nah, ya memang ngono. Ya makanya kan kemarin tak suruh belajar dari dulu terusnya. Kan begitu. Lah berarti kayak gini ini kemarin we ngajar dinamika tanah rodok mawut nabi. Nggih, nggih tuh Pak. Lebih Eh, nah gitulah makanya apa ya? Dengan adanya GR terbentuk dan kita harus mewujudkan anu ya. Kita kan anggap aja sama UPPM atau Pak Dekan kita itu kan anggap aja GR itu kan disuruh bersaing sama aja kan. Dicepai dana baik internal eksternal kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kita temuannya apalah. Kalau kita tidak memahami basicnya dulu ya susah. Nah gitu loh. Ya tapi sekarang gini nggih, Bib, coba nggih. aku pengen tahu Bib, coba proposal PDP-mu Seren Bib, coba Bib, identifikasi nen, apa sih nggak masuk akal kira-kira Bib, coba, Bib. Terlalu banyak, Pak. Lah, coba sih lah, coba kan diidentifikasi jadi garisen itu, coba Bib, neng tujuannya Bib, tujuanmu tak Bib, Bentar, proposal Pak. kamu sih tuh. Bentar, Pak. Saya loading. Hmm. Saya tahu. Neng anumu kayak tuh, neng neng iCloud apa neng Drive-mu kayak tuh. Tidak masuk akal, Pak. Hah? Nah, wes, yo, di Bib, sing nggak masuk akal nih Bib. Nah, gitu tujuannya. Kira-kira iso Bib membuktikan gitu Bib. Tidak bisa, Pak. Geler, kangelan, Pak. Ya Allah. Tujuannya adalah mengkaji pengaruh perlakuan yang berbasis biostimulasi secara berulang terhadap perilaku stabilitas lereng tanah lempung mon dalam kondisi lingkungan yang disimulasikan seperti curah hujan, pengeringan, dan panas matahari. Piye kira-kira? Mensimulasikan curah hujan. Bagaimana, Bib? Eh? Oh, Pak. Eh? Piye Kita kira-kira arahan ChatGPT ya, Pak. eh? Ampun, Pak. Terus Ampun. curah hujan. Terus yang dimaksud pengeringan ini piye, Bib? Nah, anu loh. Dan panas matahari ya iki piye? Berarti boxmu mbok open terus mari ngono sitok mbok PP ngono. Duga, Pak. Ini, Pak. Duga.
Nah, gini ya, Bang. Nggak Rul, kan masuk akal, kemarin Pak. Nggak masuk akal. gak masuk akal kan? Nah, padahal kemarin kamu kan wis tak review kan. Kowe kan anu ya, karena ya mungkin nggak tahu apa kamu kan belum memahami ya. Akhirnya kan kamu sambil lalu alah siso gampang. Begitu kamu sudah masuk ke dalam dasar keilmuannya, wis, kowe iso guyu dhewe to ngakak ora? Nggih, nggih, Pak. Kira-kira mampu menghasilkan ini. Eh? Oke. Membuktikan ini waduh wis gak karo-karuan. Kan susah kan gak karo-karuan. Kan kita bisa anu ya, menentukan ya. Wes Bang, berarti kan sudah tahu ya. Nah, seperti ini. Nah, maksud saya nanti ya, mungkin ini kan karena Burina kan juga belum tahu ya arahnya kemana. Makanya sebaiknya ya ini saran saya, sebelum masuk ke nanti penentuan topik ya. Topik ini nanti kan nanti dibawa ke keahlian S3 ya. Mungkin nanti Burina Iya, itu bisa anu ya. IP pojo diterok nih kan ngono lho. Iki tak tunjukkan nih kesalahan ini jangan dilakukan karena mumet dewe kan begitu. Untung kan PDP itu Nggih. dilalih ya, Bib ya. Rada dienggokne rono rene kan ya iso ae kan yang penting enek output ya. Ini Insya kan Allah bisa. nah, kan akhirnya kan kamu sudah ketemu arahnya ya oh ke sini. Ya dengan belajar proses 2 minggu gak nyapo-nyapo ya meskipun nyambut gawe tapi gak oleh apa-apa tapi oleh gak apa pengalaman gak dendeng salah. Piye mahasiswa apa pernah ya nesu-nesu Bib. Ya rada bersilat lidah, Pak. Iki duduk salah iki ngatung ngene ngoten ae. Jadi dia pulau soro mahasiswa papat anu IPB. Nah, ya gitu ya. Jadi makanya pengalaman ini saya tunjukkan itu apa supaya nanti Bu Rina saat menyusun itu benar-benar sudah tahu hipotesis kan begitu. Ya, kalau Mas Vip ini kan fokus ke lereng, nanti Bu Rina monggo aja mau kemana aja bisa. Terkait nanti mungkin ada perubahan ganti ke tanah pasir, tanah lempung atau apapun bisa. Yang penting apa pesan saya? Ambil yang ada di kampus aja, yang mudah aja. Itu nggak usah reno-reno pasir ngene-ngene yang ada di Kediri aja itu bisa sebagai objek penelitian gitu. Nah, gitu. Makanya kemarin salah satu tujuan kenapa saya disertasi memilih tanah pasir, ya saya cari uji yang mudah. Dan kenapa saya memutuskan memakai pondasi? Karena cuman memikirkan rumusnya Saidi dan hanya memikirkan gaya aksial saja sementara ini. Paling pengembangannya ke cyclic. Kalau terkait lateral itu nggak terlalu pengaruh kalau di tanah di pondasi tiang. Dan juga kenapa saya juga tidak pondasi dangkal karena pondasi dangkal pengaruh lateralnya juga sangat besar. Makanya saya milih yang simple kan gitu. Lek Mas Ipip kan memang dia pengen lebih yang sulit. Harus ada vertikal dan lateral kan ngono. Ya, gitu ya Bib ya. Wis udah paham ya Nggih, kesalahannya ya. iya. Nggih, Pak, Nah, nggih. sekarang coba gini ya. Anu Bib, coba Seren belajar MDAS nih Bib. Ganti awakmu Bib, memperdalam kemarin Bib. Sing Pak, belum. tapi sebelum itu saya boleh izin nggak, Pak? Ini kan mumpung diskusi terkait geoteknik ya, Pak. Ada saya Oke, kebingungan terkait penelitian saya. Jadi oke, oh enggak apa-apa, Pi. eh, lereng kan kemarin saya sudah buat lereng, Pak, dari Boke Jenengan itu. Hmm, Nah, hmm. sudah tak Jadi, buat. Jadi sudutnya itu 60 dengan kadar airnya yang tak tambahkan itu 30%. nah terus. eh Sudah tak tambahkan. Nah, terus karena kondisi tanahnya itu agak lembek, maksudnya OMC-nya kan di 18. Terus Kasih saya 30. eh, eh, kalau tak tambahkan sekitar 20% itu eh, kayak lemah itu masih sulit untuk dipadatkan ketika di anak akhirnya coba airnya itu tak tinggikan sampai di 30. Nah, ketika di 30 itu coba tak uji kemarin itu nggak longsor tapi cuman lerengnya napa alat engineer itu cuman namung mendelep ngoten mawon, Pak, dan dia kondisinya itu sudah tak lihat di grafiknya itu sudah napa Untuk. plastis. Wis runtuh ya, Nah, Bro? Runtuh ya. dari situ eh, kayaknya sudah. Nah, tapi setelah itu kan tak jarne tuh, Pak. Dari boxnya itu tak jarne. Terus selang 2 atau mungkin 3 jaman lah. Nah, itu ada muncul keretakan, Pak. Nah, terus wis iki gak apa-apa kok retak.
Terus tadi pagi coba tak kon ngefotokan berlian. Nah itu robot arta Pak. Anu, Tanah ya. ini coba tak tunjukkan ya Pak. Ah ya tunjukkan. Ngeten iki. Di gak ketok. Lo kemarin sempat boji, Beb. Sudah Pak ini. Jadi basah itu langsung langsung tak uji, tapi mboten retak. Ketika pas diuji mboten retak. Hmm. Terus kan sudah sampai plastis. Terus akhirnya tak hentikan. Terus kula jarnih. Lo ndak Nah gini. setelah dijarnih, nggih, Bebanmu itu kamu selebar box iki apa ndak? mboten kemarin napa sing bunder kecil Pak. Oh, bunter kecil ya ndelep. Nggih. Nah, Itu kan jadi delep ya itu nanti memang kemungkinan tidak bisa longsor karena kan tidak semua bidang kamu berikan perlakuan beban. nggih. Nah, gitu. Jadi tidak semua anu kamu kalau kamu pengen mengetahui longsor, ya harusnya selebar iki. Selebar tanah yang ada di kaca iki. Pas teng kotak ini Pak. Nah, itu ya gak saombo kuwi. Pokok lebare tok lek masalah panjange nggak usah gak pokoknya ujungnya kuwi nekane bareng ret ngono. Kalau kamu di tengah, Hmm. ya cuman mancep tok bundere itu. Nggih, mendelep tok teng mriki ya, Pak. Nah, betul. Jadi harus harus kui mepet pinggir notok iki. Makanya kan aku kemarin takon nyilih nggone Divi kemarin kan. Nggih, nggih. Nah, harus itu. Wah, gitu loh. Wes, terus Hmm. piye masalahnya apa? Terjadi retak Nah, ini kok kok maksudnya terjadi retak ini selama eh, berapa hari? 1 hari, Pak. 1 hari. Hah? Nggak ada 1 hari. Ini tuh retak-retak ngeten. Ini videonya. Oh. Oh. Nah, jadi gini, ini bisa perlakuan dari perubahan kadar air tanah lempung ya. Jadi sifat ini bisa karena sifatnya tanah lempung sendiri ya, atau memang efek dari beban ya. Jadi kadang anehnya tanah lempung itu bebannya wis hilang, tapi pengaruhnya itu baru nanti. Paham maksudku? Ketika kadar airnya sudah turun, ngoten, Pak. Iya, itulah sulitnya tanah lempung. Wis toh. Leh, leh, kan ngono. Jadi makanya kan gini. Kalau kita menguji tanah lempung memang harus benar-benar detail ya, mengamati ya, gitu ya. Jadi pertama, retak ini bisa karena sifatnya tanah lempung itu sendiri. Karena ini tanah lempung yang memang itu eh, kadar air hilang sidik dia sudah retak karena kohesinya dia putus. Ya, kan gitu ya. Karena kan kohesi di lempung itu kan muncul karena adanya air, sorry, ada air yang masuk. Nah, kan gitu ya. Begitu air itu masuk, kemarin sih tanahmu itu mbok golongnya apa? Masuk golongan apa? Ilite, kaolinite atau monmorillonite pasti gak mungkin, ya. Apa kemarin? Kayaknya masuknya ke kaolinite sih, Pak. Nah, sekarang kaolinite, deloken struktur mineralnya. Kenapa, Pak? Struktur mineralnya delon, kaolinite itu masuk golongan apa? Delon. Hop. Duduk bawah nih. Nah, iki. Kaolinet A, kuwi delon. Nah, ya. Jadi ini kan ada 7,2A, 10A, ya. Apa maksudnya? Jarak antar ininya sih, Pak. Lapisan-lapisannya ini. Ya, kan begitu kan. Ini menandakan apa? Hmm. Apa?
Nopo tuh, Pak? Susahnya tanah lempung yang ini, Bib. Ya, ya. Jadi jarak-jarak ini adalah menunjukkan apa sih ini itu, ya. Hubungan di setiap silika-silika ini. Ini kan cuma dua toh, ya. Jadi dia itu ada rongga. Jadi sebetulnya partikel lempung, apa mineral lempung itu yang kaolinite itu ada silikasit sama gypsite. Ini satu paket, ya. Kemudian dia dihubungkan itu. Itu gone air itu tengah-tengah sing putih. Nah, itu loh, tengah-tengah sing putih itu. Ya, jadi bisa ada juga kemungkinan, aku kan tidak terlalu memperdalam tanah lempung ya. Nanti kamu lihat ya. Jadi apakah retak itu bersumber dari beban ya, atau memang sifat karakteristik lempung yang kamu uji berdasarkan hilangnya air. Itu harus kamu buktikan ya. Nah kan aku belum. Berarti ada kemungkinan Ah, piye? ada kemungkinan dari anu sih Pak. Kayak mungkin kalau dari sekitarnya kan kalau tanah lempung itu kan ketika dia kehilangan kadar air kan dia akan nopo menyusut. Jadi Yo, eh, menyusutnya itu menyebabkan cracknya itu Pak. nah bisa kan begitu. Ya, ya itulah uniknya tanah lempung dan sulitnya juga tanah lempung. Tapi sebetulnya banyak kasus makanya kan penelitianmu ini kira-kira buat outputnya 10 kasus iso. Loh, hanya membahas kelongsoran iki tok lho 10 kasusmu iso. Ya. Gak usah mikir kayak mau lho apa kayak mau simulasi hujan. Barang kowe wis pecah sirahmu iki. Dengan kadar air tetap iki lho wis mumet kowe goleki. Kan gitu kan. Nah, nanti Iya. pelajari detail ya, pelajari detail ya. Karena kan aku gak bisa memberikan apa ya advice yang lebih jauh. Cuman saya pemahaman dasarnya saya kasih ya bahwa ini adalah gabungan-gabungan mineral di sini ya. Lempung itu kekuatannya ada di ikatan antar mineral, berbeda dengan pasir ya. Nah, kalau retak otomatis ikatannya pedot apa enggak? Beb, Beb. Putus. Halo Beb. Pak, sinyalku tadi eh, patah-patah ya. Tapi gini gini. Kira-kira dengan retaknya tanahmu itu, Nggih. ya, Ikatannya putus sama boten. ada ikatan yang putus kan? Hilang nih. Ada, Suaramu pedot, Bib. ada Pak, ada. Nah, ya, kan begitu. Oke. Sekarang nanti kamu pelajari hop hop munggah nih. Tadi sing enek AA pelajarono AA aku ya. Kamu pelajari detail AA iki. Nah, itu. Nih sing enek simbol A mu. Terus. Nah, iki lho. Hmm. Oke, lateral dimension 100 A lah ini hubungannya enek karo liquidity index kemarin. Nah, iki nanti pelajaran lagi. Wis. Basal spacing variable from 9,6 Ya. ampere to complete separation. Lek sing ning gone Mount Morillonite. Lek di situ kan enggak ada. Nah, ya. Note 1A sama dengan 10 pangkat min 10 M. Nggih, nggih. Pelajaran lagi. Ya. Nah, aku cuma bisa memberikan saran umum Nggih, tok nggih. ya. Nanti itu kamu pelajari. Wis, ya. Jadi retakmu itu yang pertama iso karena beban, ya. Tapi lek logikaku ndak, Pip. Tapi ya nggak tahu karena bebanmu kan cuma di tengah kan kemarin. Nah, bebanmu kan cuma Nggih, di tengah. Nah, terus yang perlu ya. kamu ingat ya, karena itu lempung, saat kita beri beban karena kondisi itu basah, kamu harus ingat sifat konsolidasi. Angel ya, Pip. Kamu harus paham perilaku Ya konsolidasi. Allah. Loh, ya mau tidak mau suka tidak suka,
konsolidasi itu timbul karena tanah lempung yang terkena beban. Kan begitu, ya. Nggih. Nah, nah, pada fenomena konsolidasi ada normal konsolidasi dan over konsolidasi. Nah, kan ngono kan? Nah, tanah yang kamu bentuk itu ya, gitu ya. Nah, kue ya ini kan. Nah, ini nanti ya. Itu bisa mengalami apa bisa kamu identifikasi apakah normal ataukah over. Nah, kan ngono loh. Jadi kalau normal konsolidasi adalah whose present effective overburden atau tegangan efektif pressure is the maximum pressure that the soil was subjected in the past. Nah, bedanya kan iki. Sing siji sing over the maximum effective stress is called pre-consolidation pressure. Jadi kalau apa convert itu sudah pernah mengalami pembebanan sebelumnya. Nah, jadi karena tanahmu perkiraanku tanahmu itu normal karena kan tanahmu mbok bentuk sebelumnya belum pernah kena beban toh. Iya. Nah, kan begitu. Ya wis itu hubungannya. Nggih, nggih. Nah, itu kamu pelajari ya. Lah ya itu lempung. Wah, akeh dari. Apa anu PDP-mu nggawe berita acara, Pak, saya pindah pasir saja. Tak mikir konsolidasi barang. Loh, ya mau suka tidak suka mau tidak mau ya kuwi Bib lempung itu. Cuman begini, Nggih. ini kamu cut saja. Kamu nggak usah mikir konsolidasi, ya. Targetmu nanti ngene tok ae lah. Ya. Apa kemarin targetmu penelitian? Sudut kemiringan lah, Pak. Nah, kemiringan berapa, akhirnya dibebani maksimal berapa dia longsor kan gitu tok. Targetmu kan itu kan. Nggih. Nah, fokus ning kono ae. Ya, fokus di situ. Nah, kemarin saat kamu kasih 20% itu kondisinya piye? Diuji melenyok. 30% melenyok sih, Pak. Nah, tapi kan gak mau identifikasi toh pergerakan lateralnya piro. Eh, Eh, Boten, Pak. ya ora roh alat rong tiga. Boten. Boten. Ya ya gak roh toh pergerakannya berapa mili, wong gak enek. Ngono ae. Jadi keabekan retaknya abekan. Jadi kamu nanti saat memberikan pembahasan, misalkan ya kamu submit terus direview karo reviewer. Loh ini kenapa retak? Batasi sampai di situ. Bahwa saya hanya melihat bagaimana saat tanah lempung lereng saya ini diberi beban yang sama, bagaimana tegangan vertikal apa beban vertikalnya itu maksimal berapa mengakibatkan beban lateralnya berapa. Wis batas sono kuwi tok kowe wis akeh pembahasannya, Bib. Ngono lho. Makanya kan kemarin wis takon tuku apa kuwi? Potensio linear karo apa nih? Linear gate karo linear block, Bang. Untuk mengidentifikasi pergerakan lateral tanahmu akibat beban vertikal kuwi. Nah, ngono. Kemarin bawa bebani pirang mili tapi medune, Bib. Runtuhnya berapa mili? Kan grafikmu tegangan apa runtuhnya kan kita tapi coba grafikmu enak gak, Bib? Wes, saya belum belum dapat data nih, Pak. Terus tak elingi cuma anu tok. Napa? Eh eh, Bebannya itu di 6,6 kilo Kilo. amongan. Terus turunnya piro? Maksudnya defleks deformasi nih piro? Mancepnya piro? Datanya belum dikirim ke saya, Pak. Loh, kan kita atau nenggone uji alatnya kan kita make piro terus anu Oh, nih. di video ada. Coba.
Burina apa pindah pasir aja Burina? Ben penak. Iya, Pak. Saya barusan browsing lebih MICP lebih mudah di pasir daripada di Lempung. Lah ya wis to. Sing angel kayak IP pae. Lho, Apa butuh diencerkan dulu ya, Pak, kalau lempung itu? Misal dikasih campuran pasir sedikit gitu, biar dia, anu toh, perlakuannya beda. Yo akhirnya kan kita identifikasi tanahnya kan susah, Bu. iya Lempung sih. pasir kan akhirnya klasifikasinya berbeda. Jeez. Objeknya susah. Maksudnya Lah, Kak, di pre-treatment dulu gitu loh, Pak. Jadi nggak full lempung, tapi ya susah, bener jenengan. kok ribet men toh, Bu? Maksudnya prosesnya berulang-ulang, ngetreatmentnya perlu waktu dewe. Iya, pre-treatment. Mending kalau memang kan putuskan pasir, pasir kan gitu aja. Gitu loh, Bu. Lah kalau paling mudahnya ya pasir, plek, ngono tok wis selesai. Pasir. Piye, Bib? Delok, Bib. Ya ben enek perwakilan geotek satu lempung, satu pasir wis ben lempung ben diurusi IP dhewe ijen wis. Uh, sing angel wong loro, Pak. Wis terserah wis piye. Wis diskusi karo Brina kan sama-sama MICP kan. Aku kan EICP dhewe. Wis diskusikan berdua. Wis. Yang penting ada hal yang berbeda gitu aja wis. Ngono lho. Monggo silakan. Mau lempung pasir monggo. Gitu loh, ya. Jadi misalkan nanti apa ya? Bu Rina mengamati punyanya ini mengamati konsolidasinya jadi data juga. Ya, jadi modelnya punyanya IPIP ini iso. Misalkan IPIP mengamati longsornya, Bu Rina ngamati konsolidasinya. Ya bisa. Jadi apakah dia nanti immediate settlement-nya akibat beban itu memang berbeda setelah adanya MICP dan tidak, itu bisa. Jadi kita tidak mengamati, misalkan kalau memang konsolidasi kan perlu waktu, bisa juga diamati. Jadi biarkan dulu, dipanaskan dulu pakai halogen gitu, seret kan panas. Timbang lagi kadar airnya berapa, dibebani lagi. Nanti akan kelihatan kan. Nah, gitu. Bisa ini sebetulnya Burina itu join risetnya punyanya itu jadi satu sudah bisa, gitu loh. Tinggal pengamatannya kemana? Burina fokus ke konsolidasinya bisa. Jadi mengamati apakah MICP itu meningkatkan konsolidasi atau menurunkan konsolidasi. Mempercepat atau tidak. Kan begitu. Memperlambat, iya. Nah, kan gitu kan. Kan intinya kalau kita menghadapi konsolidasi kan bagaimana supaya mempercepat tanah itu segera segera air segera hilang gitu kan. Gitu. Gitu loh, mestinya bisa ini Burina karo apa di lab bareng ini bisa dengan apa gambaran ini satunya konsolidasi, satunya ini jadi sudah. Satu box uji itu loh. Loh, kayak punya saya tuh Burina ya. Satu kali uji EICP saya, uji tiang pemancangan saya beban, itu untuk output saya, outputnya Derry, outputnya Nur, outputnya Bagas, outputnya NIM 2023. Wong pitu, Bib. Satu kali uji. Maksudnya satu box uji itu loh. 12 box uji, sorry, 12 box uji, 12 kali uji itu untuk output jurnalnya orang 7. Nah, gitu loh. Jadi mestinya Bu Rina ini nggak perlu bingung sebetulnya, tapi harus pahami dulu. Jadi satu box ini ya, ya tergantung nanti we nggak box itu tapi rencanamu, Beb. Rencanamu kemarin mbok mbok variasi nggak MICP apa MICP ini enggak toh? Eh, MICP-nya enggak, MICP-nya miringannya enggak. toh kan? Bukan, nggih, kayak kemiringannya. Miringan aja. Karena harus ada sing mbok rubah lah, Beb. Variabel kontrol kudu enek, trennya renek mengko. Kan ngono. Lah, Nggih, harusnya bisa iki, Beb. nggih, Kita nggih. mbok ajak bareng Nggih, Pak. iso iki. Gitu loh. Jadi Bu Rina wes Nggih, ikulane ikut enggak apa-apa. aja. Gitu loh. Nggih, Saran saja loh dari saya. Ya maksudnya gitu. Jadi nanti Bu Rina mengamati konsolidasinya ini. Iya, Pak Ahmad. Wes enak itu tinggal ngikut. Nanti perkara apa proposal kan iso dirubah gak masalah kan. Nanti ketua GR ngomong efisiensi ini rubah ini. Yang penting kan tetap membahas MICP ya. Tapi dengan output yang berbeda. Satu konsolidasi, satu kemiringan lereng kan sudah berbeda banget sudah. iya, Nah, kan sudah tinjauannya berbeda kan begitulah. Ya, kan gitu, Beb. Benar, Beb. nggih.
Wis, Nggih, wis masuk bisa masuk. Mbak Rina kalau terus Mm-mm. ini Pak. Ya nggak maksudnya ini saran saja. Jadi maksudku lah iso digabung ini itu bisa dioutputkan Burina terkait mungkin konsolidasinya bisa, Ibu terkait lerengnya itu bisa. Kan begitu aja. Nah, Nggih, nggih. loh, kemarin ku sepite pelan apa banter, Bib? Itu pengaruh loh, Bib. Pelan, Perpuluhannya pol loh. pelan nggih, pelan. Paling pol. Mboten paling pol sih, tapi Loh, ya gak iso. Harus, sawu ya Pak. loh ya memang suwi gak bisa. Makanya ya melenyok, Bib. Pelan pol berarti. Yo, makanya sesuk coba aneh. Ya, makanya toh. Iki wis dari apa wis tak omongi toh, Bib. Saat kita melakukan uji beban, ya, apalagi tanah lempung, itu harus speed paling kecil. Jadi seakan-akan tidak bergerak, tapi dia tetap menekan secara kontinu. Hmm. Paling ning 500 paling tinggi. Ya. Kayak kemarin tak suruh nurunkan Pak. Enggak lah 500. Kalau uji injener biasanya di 500 kan Pak. Oh, pasir Nah kan. itu kemarin tak suruh nurunkan di reader atau dipelani, tapi kayaknya nggak sampai maksimal. Maksimal lo cobaan. Enggak enak. Nggih. Tanahmu kan jaket toh. Ah kata alhamdulillah. Nah, kan saiki toh butuh bok kuwi penak toh. Butuhnya cuma 13 kilonan. Nah, penak kan. Ya wis, itu aja. Gitu loh. Ya monggo Bu Rina kira-kira kalau memang ini mau riset sekarang jadi Bu Rina ini. Kalau kalau maksudnya dari anu ini loh, pemetaannya ini bisa. Iya, pengujiannya masih gitu. Oh, itu bisa tinggal nanti Bu Rina mempelajari terkait konsolidasi dan ngamati dari propertisnya Lempung dari Mas Ipip ini. Gitu loh. Ya. Nah, ngene Bib. Hmm. Ini ben ora salah neh ya iki. Kalau kamu nanti sudah menemukan komposisi tanah ya, maksudnya komposisi tanah kuwi kamu harus sering mencatat ya. Kan sekarang kamu masih trial and error kan uji pendahuluan kan. Yang kamu catat apa? Nggih, Air yang kamu tambahkan, Bib. nggih, Setelah air yang kamu tambahkan, kamu harus menghitung waktu. nggih, nggih. Retaknya kapan? Nah, jajal mbok catat gak kemarin retaknya berapa jam? Wah, Gak. lek waktu ini boten. Nah, ya kuwi kesalahanmu. Loh, kemarin saya soalnya nggak expect retak apa. Loh, kok retak? Ngoten. Loh. Oh, iki tak omong ya. Saya tahu kita akan nemu kelempung itu kan konsolidasi. Konsolidasi itu hubungannya apa? Waktu dan hilangnya air kan ngono tuh, Bib. Nggih, nggih. Nah, itu data berharga, Bib. Ngono loh. Wes, sekarang ngene-ngene. Boke kaca enek piro to, Bib, sing padha karo kuwi, Bib? Sing iso mbok bongkar. Tiga kayaknya. Nah, lek saranku gaenen Dua, kabeh dua. ya. Dua. Ya, pokok kecuali sing nggih caption desainnya Derry Betul wis napa-napa nggih, Pak? Di sisane gak apa-apa sing penting sisakno nggone Derry tok kuwi lho. nggih, Ngadenge caption desain gak apa-apa, pakai kabeh supaya cepet ujimu. Ya, bokku itu ben apa ben cepet ujimu. nggih, nggih. Ya, gitu ya. Wis, anu ya, maksudnya Nggih, nggih. apa kuwi wis maksudnya sudah maksudnya ini saya pikir sudah bisa jalan lah. GR kita Burina bisa join dengan mengamati konsolidasi ini ya. Ya cuman nanti gini, itu kemarin tanah asli apa tanah anu, Bib? Tanah asli ya Sian ya? Asli, tanah asli, Pak. Nah, tanah asli. Ya wes, belum perlakuan ya. Wes, cobaan tanah asli dulu. Belum, Sekalian belum. nanti kalau Bu Rina memang mau join ya, Bu. Saran saja, Bu. Nanti Bu Rina harus mengamati secara detail ya saat uji beban dan saat proses itu terjadinya retak. Nah, itu harus teramati betul. Dan penurunan ya, Bib ya. Penurunan sementara penurunan itu seberapa? Nah, nanti segera buat grafik beban dan penurunan sing dari uji kemarin, Bib. Itu segera buatan grafik.
Kan kelihatan tuh, Bib, turunnya Nggih, sepiro. nggih, Dan di situ kan nggih. ada waktu, Bib. Waktune iki lho, waktu Oh, nguji kan nggih, nggih. dah. Iku kudu dicatat, Bib. Jadi grafikmu ya, waktu penurunan dihubungkan karo beban kuwi, pembacaan load cell. Telu. Hmm. Oh, nggih, nggih. Mbok catat gak nih waktu nih? Mbok 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 tepat gak? Videonya nek toh? Kan di outputnya itu kan ada nggak enak ya. Lah, aku ya rada lali aku. Kalau di data streamer itu muncul, Pak. Tapi kalau diekspor itu nggak Gak muncul. enek, gak muncul. Lah ya aku kan kudu dicatat dhewe. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, Tapi bisa, bisa, bisa. ya, jadi kenapa kok harus mencatat waktu? Wes, jajal saya jawab gak, Beb? Kenapa? Hmm, karena mungkin dikembalikan lagi hubungannya dengan konsolidasi ini, Pak. Loh, lah ya kenapa tapi ya mesti hubungannya konsolidasi. Tapi kenapa? Yang ini sing share awakmu iki, Beb. Nggih, nggih. Ron, gambar gambar pir. Loh, Oh, seren. oh, Ketokno oh, kita gambar can stop share. ora usah stop. Ketokno gambar pir. Basic awal konsolidasi. Munggah-munggah iki pembentukan CC anu nih apa load CC medune. Sing gambar terus terus medune. Terus 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 sing gambar mau apa munggah munggahne. Per, per apa tuh? Anu tuh, Pak. Niki tuh, Pak. Tuh. Mineral. Consolidation. Bagian Oh, konsolidasi. konsolidasi. Di awal ya, ket awal. Iki awal iki. Gung toh? Nggih. Awal dewe. Nah, iki Beb, iki kamu harus pahami iki Beb. Ya ini Burina nanti penting ini. Ya, ini loh. Jadi saat kamu kemarin tadi ndelep, itu kan mempengaruhi iki. Kontak presurnya kan berapa senti, Beb? Mbok ukur gak? Itu. Kontak pressure adalah sing nekan iki. Lah, saat lendutan iki, settlement iki berapa? Ya. Nah, ini. Nah, karo settlement profile iki. Ya, ini kan hubungannya elastis dan plastis, fleksibel dan rigid. Maksudnya ini bukan ngomong fleksibel pondasi fleksibel atau pondasi kaku bukan. Ya, ini mungkin nanti Burina ya yang kalau nanti mengamati dari hasil uji bebannya Mas Ipip nanti bisa dilihat ini. Seberapa sih perbedaan elastis dan plastis tanah yang dibebani, tanah lempungnya Mas Ipip yang dibebani itu terhadap pengaruhnya terhadap MICP-nya itu ada perbedaan enggak? Itu bisa diamati ini. Itu Bu. Ya nanti coba di Jadi berarti untuk yang waktu tadi itu untuk ini enggak sih Pak? Untuk mengetahui seberapa dia lama penurunannya ketika ada beban di atasnya gitu. kalau lama penurunannya kan ya jelas akibat ditekani itu. Tapi Nggih, nanti lebih nggih. mengidentifikasi waktu sekian dia itu mampu mengeluarkan airnya itu seberapa. Hmm. Kan begitu. Itu itu nanti itu untuk pembahasan nanti berikutnya. Tapi yang perlu dipahami ini aja Bu Rina ini loh. Ya jadi seberapa elastisnya tanah itu akibat kena beban ya setelah MICP dan sebelum MICP ini mungkin anu ya masukan saja nanti Bu Rina juga anu ya maksudnya previous research juga maksudnya mempelajari juga Iya, gambaran iya. saya seperti itu. Benar, paham ya Bib ya? Iya, Pak, ya. Nah, makanya ngene lek iso Bib kuwi lho Bib, kuwi ning tak omong itu gawe ngene Dwi sing ngombo kuwi lho Bib. Nggih, nggih, Itu nggih. diiringne natap kaca gak Bib? Nata, Pak. Digraji ya Bib. Ini Dwi. Oh, si unggul, Pak.
Piye, Bib? Apa kowe golek nganu lho, Bib? Apa ya? Kayu ngono lho, Bib. Sing ombone padha karo kuwi, Bib. Nggih, saged, saged. Ngono ya? Iso ya? Ngono ya? Nggih. Sik, saiki golekno gambar pir, Bib. Pir, Bib. Pir, Bib. Medun ya, terus, terus. Iki wis awal dhewe to iki. Sudah. Introduction, contact pressure, ya terus terus bawahnya, bawahnya. Terus 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 terus. Fundament. Ah, iki lho, Bib. Nah, iki lho sing tak maksud nih. Iki lho. Wis. Jadi P kan pressure, Bib. Iya. Nah, filosofi konsolidasi kan ini. Nah, nah, sekarang pertanyaannya, kranmu itu dibuka apa ditutup, Bib? Filosofi gambar iki. Lek mbok kaitne karo ujimu beban kemarin. Kan sama toh iki. Ditutup. This can offset the pressure gauge attached to the cylinder in general. We can write PS plus PW. Coba unggah deh. PS apa? Load carried by the spring. Nah, PW load carried by the water. Yes. Ini basicnya ini konsolidasi ya. Ditutup tapi halo Bib, hilang nih Burina Bib iki. Nggih, ditutup, Pak. Nah, kenapa kok ditutup? Filosofi ini kenapa kok ditutup? Karena kan napa confine di sekelilingnya kan napa kaca. Iki jenenge gak nyambung dan ngawur pol. Jawabannya Dan apa tuh, Pak? gini loh Bib. Eh, itu nggak ada pengaruh, koco-koco nggak pengaruh. Tapi yang dimaksud dari sini adalah saat kamu beban masuk jedet, itu kan tanah lempung ketekan nggak saat itu, saat bebanmu menekan. Nggih, Oke, saat mbok tekan, karena koefisien permeabilitas tanah lempung itu lembut kan, Beb? kecil, nggih. Air itu sempat keluar nggak? Boten. Berimbang dengan bebanmu. Oke, itulah anggapannya tertutup, Beb. Hmm, Makanya tak akan delok waktu kuwi saat dibebani dia kan tetap tetap mengeluarkan air kan, tapi kecil banget tidak berimbang dengan beban yang diberikan. Paham maksudnya? ya, Nah, sehingga saat kita itu kena beban jebret tanahmu itu, yang menerima beban pertama sopo, yang menahan beban yang diberikan tanah sorry, tanah lembu kan jenuh kan, nggih. diberi beban, yang menerima beban pertama kali sopo, tanah atau air. Air. Nah, betul. Ngono wis, paham berarti. Gitu Burina, paham ya Burina ya? Ya, Nah, nanti kalau Burina konsolidasi, ya yang saya sampaikan ini harus Burina harus memahami. Gitu ya. Wis, gitu loh. Oke ya, Beb ya. Nggih, nggih, Wis, nggih. paham ya iki ya. Ya, Nah, wis, oke. Aku ki arepan wis bar iki, Beb. Submit iku loh. Apa? Paten. paten. Oh, iki apa bar iki tak review, tak cek, wis tak kon benakne diri, wis tak kirimne diri, tak kon anu template apa benakne apa sesuai template loh. Draft wis mari. Nggih, nggih. Ya, gitu ya. Mungkin cukup ya kira-kira ya, Brina. Cukup, Pak. Ya. iya Pak. Ya, Nanti Brina, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo saya di grup aja, di chat grup di aja. grup nggih Pak. Enak, Nggih. enak aja. Jadi maksudku Burina nggak usah bingung sekarang. Topiknya ngikuti Mas Ipip aja itu, ngujinya jadi satu itu kan enak sudah. Ya, jadi Iya, cuma beda ya, ya. pembahasan aja nih. Nah, gitu. Yang penting Burina memahami yang saya sampaikan terkait konsolidasi itu, biar segera jadi nanti. Jadi nantinya misalkan ini ketemu saat perbaikan tanah, sampaikan aja temuan Burina. Oh ini loh perbaikan tanah saya memperbaiki konsolidasi kayak gini kan gitu. Sudah jadi materi kita sendiri gitu loh. Nah, gitu loh. Nggih. Oke ya, diskusi hari ini saya harap tetap tidak lelah untuk belajar kan gitu. Karena dengan Iya, belajar iya. kita akan banyak memperoleh manfaat lah. Nanti saat kita ngajar itu semakin pede. Oke, mungkin diskusi grup rumpun geoteknik saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa. Monggo apa saja yang bisa kita diskusikan Nggih. ya.
Nah, nanti monggo join risetnya dengan Mas Ipip, silakan Bu Rina ngatur sendiri bagaimana nanti teknisnya gitu ya. Sesok nguji tapi mulai lanjut Bib. Hilang Mas Ipip. Bib. Senin, Pak, hari Senin. Oh, Senin. Oh, ya wis oke. Ya sudah. Hari Senin, Pak. Oh, oke. Monggo nanti terserah Bu Rina koordinasi sama Mas Ipip aja bagaimana proses melakukan pengamatannya itu. Oke, nanti saya coba WA Mas Ipip, Pak. Oke, Oke. oke. Oke, kalau ada kendala nanti siap monggo aja Bu Rina sama si Pip chat di grup aja kapanpun nanti bisa kita diskusi di grup. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Bu Rina. Ah, sama-sama. Iya, matur suwun saya.